Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak adalah Pak Koji dari SMK Telkom Medan. Siswa sekalian, kita berjumpa lagi dalam video keempat pembelajaran PBU kita, yang mana pembahasan hari ini akan kita fokuskan pada aplikasi untuk membantu kita untuk bisa mengenal mengenai PBU. Ya, aplikasi yang kita pakai di sini namanya adalah LS3. Ya, LS3 ini sudah Bapak minta kepada siswa untuk mendownload, kemudian menginstal di laptopnya masing-masing. Oke, kita mulai. Kalau sudah siswa install, kemudian kita jalankanlah aplikasi LS3 ini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, tampilan LS3 kalau kita akan memulai project akan muncul seperti ini ya. Ini namanya backgroundnya, background project kita. Sedikit pemberitahuan kepada siswa sekalian bahwa LS3 kalau kita telusuri akan membantu kita untuk membuat sebuah project animasi ya. Mungkin dalam bentuk sebuah cerita animasi atau mungkin dalam bentuk game ya, itu bisa kita buat. Oke, kita lanjutkan. Kalau sekiranya sudah kita jalankan LS3, maka akan muncul pilihan background seperti ini. Siswa boleh bebas pilih yang mana saja ya. Kalau di sini Bapak pilih room, nah, Bapak pilih room, kemudian oke. Seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik setup skin. Setup skin akan membantu kita untuk melihat tampilan ini dalam lebih dekat, dan kita bisa meletakkan objek-objek yang akan kita masukkan dalam project ini. Kita lihat di sini. Di bagian bawah itu ada 7 kelas. 7 kelas. Yang pertama namanya BIP class. BIP classes artinya di sini ada banyak kelas lagi di dalamnya ya. Ada banyak kelas. Namanya kumpulan kelas-kelas itu namanya BIP class. Ada kumpulan kelas lagi dalam kelompok player ya, dan seterusnya. Kita lihat ya, bagian BIP class itu bendanya nanti atau kelasnya yang ada di dalamnya itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Dia memiliki kelas yang mana nanti kelas itu akan membuat objek yang tegak ya, tegak, kemudian dia memiliki bahu, ada sikunya, ada tangannya, kemudian ada pahanya, ada lututnya ya, ada kaki, dan dia berdiri tegak. Kemudian ada kelas-kelas dalam kelompok flyer, artinya kita lihat dari gambar ya, kita ada gambar bahwa dia tidak memiliki tangan tapi diganti dengan sayap. Ini ada ekornya, ada paruhnya. Lalu ada properti, kelas-kelas dalam kelompok properti itu alat-alat ya, alat-alat. Kemudian yaitu kelas quadruped. Jadi di dalamnya ada kelas-kelas lagi yang modelnya seperti ini. Kakinya 4, kakinya itu semuanya menjejakkan ke lantai gitu ya, ada ekornya. Kemudian benda-benda atau kelas-kelas yang bentuknya lunak lah ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kelompok besar lagi swimmer, kelas-kelas swimmer, berarti mulai bentuknya ya seperti ikan, nanti bisa kita lihat. Dan transport, nah ini alat-alat transportasi ya, mungkin mobil, ada pesawat, ada mungkin motor ya, dan lain-lainnya. Nah 7 ini di dalam LS3 dia tingkatannya itu namanya super class. Super class. Kenapa super class? Karena di dalamnya ada lagi kelas. Kelas di dalam super class itu disebut dengan subclass. Apa isi dalam superclass BIP ini? Ada kelas elder, new elder,
Ada kelas adult, ada kelas teen, ada kelas child, ada kelas toddler, Alice, dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat bendanya atau model bendanya itu berbeda. Berbeda ya. Ada yang bentuknya seperti kelinci ya, dan seterusnya ya. Ada seperti gorila, ada seperti monyet, ada seperti orang, ada seperti panda, dan macam-macamnya. Tetapi secara secara prinsipnya mereka ini sama semuanya. Prinsipnya apa? Mereka itu tegak, oke. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, sama ini, kaki dan tangan. Ya. Apa yang membedakan? Ya, membedakan mereka adalah properti dari setiap kelas yang berada di dalam BIP ini. Bisa kita lihat ya, Bapak contohkan seperti ini. Oke. Bapak buat sebuah objek dari kelompok kelas, yaitu New Elder. Ya, objeknya itu elder ya. Elder itu artinya adalah orang tua. Orang yang sudah tua, tampilannya seorang sudah tua. Ya, mungkin Bapak buat warna kulitnya seperti ini. Lalu dia pakai jas. Ya. Kemudian oke lah, oke. Nah, ya. Ini adalah objek yang terbentuk dari kelas elder. Nama objeknya apa? Elder person. Elder person. Bapak sudah pernah sampaikan pada video sebelum ini ya, bahwa sebuah kelas itu memiliki dua hal. Yang pertama dimiliki adalah properti. Ya, yang kedua nanti ada Bapak jelaskan namanya method. Propertinya apa dari kelas New Elder? Itu adalah kalau kita klik orang ini, ya, yaitu dia memiliki nama. Itu propertinya, dia punya nama. Kemudian dia memiliki warna kulit. Ya, kemudian dia memiliki opacity, memiliki vehicle, kemudian memiliki position. Kemudian dia memiliki ukuran ya, ada panjang, lebar, dan dalamnya ya, dalam pada benda ini, objek ini. Ketinggiannya 1,72. Kita lihat dari objek berikutnya ya. Kalau tadi New Elder, kelas yang dipakai itu, berikutnya kita akan pakai kelas namanya New Adult. Orang juga sama, dengan baju yang sama. Oke kan. Oke ya. Bisa kamu lihat secara bentuk. Oke. Secara bentuk mereka ini berbeda. Ini orang tua, New Elder. Ini adalah orang yang lebih muda ya, atau orang dewasa lah. Ini sudah tua, manula gitu ya. Ini adalah orang dewasa yang memiliki properti yang berbeda. Dia memiliki properti yang berbeda. Kenapa? Karena dia sudah berbeda kelas. Ya, ciri-ciri daripada objek yang tercipta dari setiap kelas ini berbeda karena memang nama kelasnya juga beda. Satu adalah kelas elder, satu lagi adalah kelas adult. Satu lagi sebagai perbendaraan adalah Bapak mau pakai kelas, Bapak akan membuat objek lagi dari kelas new child, dari kelas child. Anak ini pakai jas juga, ya. Ini mirip ya, kita cari yang mirip dengan orang tua itu. Oke. Bisa siswa lihat sekalian, bisa dilihat ya bahwa
ukuran dari objek ini dengan objek yang lain dia sudah berbeda. Kenapa? Dia sudah berbeda kelas. Ya, jadi setiap kelas memiliki properti. Karena dia berbeda kelas, pastinya propertinya juga pasti berbeda. Tetapi kalau kita membuat kelas, kalau kita membuat objek dari kelas yang sama, maka hasilnya pasti sama. Contoh seperti ini. Ya. Ada objek satu lagi, new child. Ya, kita samain. Nggak usah pakai rambut ya. Sama dengan itu saja. Seperti ini. Kemudian tadi pakaiannya ya. Oke, lagi di sini. Nah, ini apa yang menandakan bahwa dia propertinya sama? Lihat ya, anak ini atau child person 2, ini child person 2, ini juga sudah ada namanya ya, child person 2. Kita lihat dari tinggi ya, tingginya adalah 120, depthnya 0,21, widthnya 0,32. Kita klik juga ini, dia sama 0,32, 1,20, 0,21. Kenapa sama? Karena dia berasal dari kelas yang sama. Kelasnya apa tadi? New child. Cuman ini sama ini bedanya apa? Namanya beda. Ini namanya child person, ini adalah child person 2. Nah, lihat ini. Nah, ini orang ini, adult person, itu tingginya beda dengan yang child tadi. Ini 170, sementara ini adalah 120. Jadi properti atau ciri-cirinya yang atau data yang dipunyai dia itu pastinya berbeda. Kenapa? Sekali lagi, karena dia berasal dari kelas yang berbeda juga. Nah, kalau dia objek dibuat dari kelas yang sama, pasti hasilnya juga akan sama. Nah, itu ya siswa sekalian. Jadi setiap kelas itu memiliki ciri yang pertama, namanya adalah properti. Kalau kita coba masukkan kelas lainnya, kelompok kelasnya beda nih ya. Kita pakai kelompok kelas namanya quadrup. Bapak coba masukkan di sini adalah kelas, ini kelas ya, kelas. Oke. Bapak masukkan Dalmatian. Ya, Dalmatian nama kelas. Objek yang tercipta adalah New Dalmatian. Dalmatian ya, nampak? Kemudian oke. Nah, ini dia. Dalmatian itu memiliki ciri yang berbeda dengan Bib. Oke, dengan anak-anak inilah. Kenapa? Karena dia sudah berada pada kelas yang berbeda, jauh sekali. Ya, kalau ini masih ada mirip-mirip. Ya, dia beda kelas, tapi masih ada mirip-miripnya. Kalau ini sama sekali nggak mirip. Ya, ini kakinya empatnya berada di tanah. Ya, dan lalu memiliki ekor, lalu mulutnya seperti itu. Berbeda ya. Kalau misalkan kita mau buat satu lagi, ini pasti sama dengan Dalmatian ini, pasti sama. Dalmatian 2 akan tercipta seperti ini. Nah, bisa dilihat, nampak ya, nah, bahwa ini dua sama. Kenapa dua-dua sama? Karena dia berada atau tercipta dari kelas yang sama. Nah, disinilah fungsi dari kelas, yaitu sebagai cetakan dari sebuah objek. Ciri lalu yang kedua yang dimiliki oleh sebuah objek atau kelas adalah yaitu metode ya. Itu melihat metodenya, bisa kita klik code ya. Seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan bahwa setiap metode yang tercipta dari setiap objek
itu memiliki metode yang sama kalau dia berasal dari kelas yang sama. Misalnya nih ya, ini anak ini dengan anak ini, kedua-duanya adalah berasal dari kelas child. Dia memiliki metode yang sama. Lihat ya, ini metodenya apa? Ada say, ada think, ada move toward, dan macam-macamnya. Ini juga sama. Nah, ada say, ada think, ada move toward. Dan ini metodenya, itu kemampuan dia. Metode itu adalah kemampuan dari sebuah objek. Ya, ini sudah disiapkan oleh Alice metode-metode yang bisa kita pakai. Yang contohnya bisa kita pakai say. Say itu artinya dia bisa berkata. Anak kecil ini bisa berkata. Jadi kita angkat, kita drag kemari, lalu kita klik hello. Kemudian kalau dia dijalankan play, maka anak ini bisa berkata hello. Oke, nampak ya, hello. Kenapa? Karena metodenya menyediakan bahwa dia bisa berkata. Atau berikutnya dia bisa berpikir. Ini ada think. Dia bisa berpikir. Jadi anak ini bisa berpikir. Apa yang dipikirkan? Saya lapar. Masa lapar. Saya mau lompat. Namanya pula dia berpikir. Kita jalankan. Hello, saya mau lompat. Nah itu kan ya. Jadi dia bisa berpikir. Itu kemampuan atau metodenya ya. Nah, jadi kemampuan atau metode yang dimiliki oleh sebuah objek itu berasal dari kelas ya. Kelas menyediakannya. Apalagi disiapkan oleh kelas ini untuk child ini ya. Ada metode misalnya contohnya move. Nah, ini Bapak pindahkan ke sini. Dia bisa move atau bergerak ke atas, up 0,5. Kalau kita jalankan, run. Hello, saya mau lompat. Kalau dia akan lompat ke atas. Sejarak 0,5. Kenapa hanya dia saja? Kenapa ini nggak ikut? Ya, karena dalam baris programnya yang kita pergunakan adalah child person. Ya, bukan bukan, kalau ini namanya tadi child person 2 ya. Kalau misalkan mau kita pindahkan, misalnya kita pindahkanlah dia ke child person 2, ini juga kita pindah ke child person 2, ini juga kita pindahkan child person 2, maka selanjutnya yang akan bergerak adalah child person 2, artinya orang yang kedua. Jadi kalau misalkan kita mau memindahkan pergerakan ini kepada orang ini ya, kita tinggal mengganti namanya saja ya, kepada child adult person, kemudian adult person, kemudian adult person, maka yang bergerak adalah adult person, orang yang lebih. Jadi seperti itulah metode ya. Jadi metode itu sekali lagi adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah objek. Objek-objek yang bisa kita pakaikan metode ke dalamnya itu memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang sudah kita rancang dalam program ini. Mungkin itu dulu siswa sekalian, pembahasan kita sudah banyak membahas mengenai kelas. Oke, kelas itu sekali lagi Bapak ulang-ulang, dia memiliki 2 kriteria, ada 2 isinya. Yang pertama adalah metode untuk kemampuannya, yang kedua adalah properti ya, atau ciri-cirinya. Kemudian kita sudah dibahas mengenai kelas. Kelas itu ada tingkatannya. Kelas di dalam kelas itu namanya subkelas. Kalau kelas di atasnya itu namanya adalah super kelas. Oke.
Mungkin itu dulu pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pada video pembelajaran PBU yang kelima. Kalau sekiranya siswa mengalami kesulitan, pasti kita akan terangkan lagi, lebih terang lagi dalam video berikut. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.